Anak-anak, kita berjumpa kembali di kesempatan hari ini. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang derajat keasaman, di mana materi derajat keasaman ini berhubungan erat dengan materi yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, untuk hari ini kita langsung saja membahas derajat keasaman. Sebentar ya. Ibu akan memberikan atau menampilkan materinya dulu. Semoga Ibu lihat atau Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar. Kita akan membahas tentang derajat keasaman. Nah, derajat keasaman ini dilambangkan dengan atau disimbolkan dengan pH. Ya, P ini berasal dari kata pangkat, H ini adalah hidrogen. Nah, sekarang kalian coba perhatikan gambar skala pH berikut ini. Nah, dari gambar skala pH ini apa yang bisa kalian lihat, kemudian apa yang ada di pikiran kalian? Ayo, kira-kira apa? Oke, kita langsung bahas ya. Nah, berdasarkan gambar skala pH ini dapat kita lihat bahwa rentang pH suatu larutan itu adalah dari 0 sampai 14. Jika pH-nya sama dengan 7, berarti sifat dari zat itu adalah bersifat netral. Kemudian jika pH-nya kurang dari 7, maka dia bersifat asam. Semakin kecil pH-nya, maka itu sifat asamnya semakin kuat. Kemudian kalau pH-nya lebih besar dari 7, itu bersifat basa. Semakin besar pH-nya, maka sifat basanya akan semakin kuat. Bagaimana mengenai pH suatu zat? Dilihat dari gambar skala pH berikut. Ya, kita lanjut membahas tentang derajat keasaman. Nah, kenaikan konsentrasi ion H positif dalam larutan itu seringkali relatif kecil, tetapi memiliki pengaruh yang besar terhadap sifat suatu larutan. Oleh karena itu, untuk menghindari penggunaan angka yang sangat kecil, seorang ahli kimia bernama Sorensen mengusulkan konsep pH atau disebut dengan eksponen ion hidrogen. Nah, konsep ini berguna untuk memudahkan perhitungan dalam perubahan konsentrasi ion H positif. Derajat keasaman dihitung berdasarkan konsentrasi ion H positif dalam larutan, yaitu menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini ya, pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Kalian masih ingat dengan konsep logaritma? Ya, ini adalah pelajaran matematika. Semoga kalian masih ingat. Dan seandainya ada yang lupa, ya buka-buka kembali catatannya. Dan mungkin nanti dalam perjalanan di sini kita akan bahas sedikit tentang hukum-hukum logaritma. Ya, beberapa hukum-hukum logaritma yang berkaitan dengan perhitungan pH suatu larutan. Nah, dengan analogi yang sama, untuk suatu larutan basa yang diketahui konsentrasi ion OH-, ingat ya, kalau basa dia akan melepaskan ion OH-. Nah, derajat kebasaan atau pOH dihitung dengan rumus sebagai berikut. Ya, pOH sama dengan min log konsentrasi OH-. Nah, kemudian bagaimanakah hubungan antara pH dengan pOH? Nah, untuk hubungan antara pH dan pOH itu dapat diuraikan dari rumus kesetimbangan air atau KW sebagai berikut. Nah, bahwa KW ini sama dengan konsentrasi H positif dikali konsentrasi OH-. Nah, jika masing-masing ini dikalikan dengan min log, sehingga ini akan menjadi min log KW sama dengan min log
konsentrasi H positif kali konsentrasi OH-. Kemudian min log KW sama dengan ini hukum logaritma. Kalau log A kali log B itu akan menjadi log A min log B. Ini sehingga nih min log konsentrasi H positif kali konsentrasi OH min akan menjadi min log konsentrasi H positif ditambah min log konsentrasi OH min. Nah, min log ini dijadikan P. Ya. Sehingga ini akan menjadi PKW sama dengan pH ditambah POH. Nah, pada suhu 25 derajat Celcius, nilai KW adalah 10 pangkat min 14. Ini berdasarkan hasil eksperimen. Sehingga diperoleh bahwa hubungan antara pH dan POH itu adalah ini. Ya, pH tambah POH sama dengan 14. Bagaimana? Ya, kita lanjut. Nah, sebagai catatan ini ya, log 1 itu sama dengan 0. Log 10 sama dengan 1. Ya. Log 10 pangkat A itu sama dengan A. Ini udah hukum matematika ya. Log 10 pangkat min A sama dengan min A. Kemudian log A kali B itu sama dengan log A ditambah log B. Log A per B sama dengan log A min log B. Nah, ini kalian harus ingat. Ya. Nah, sebagai contoh soal, hitung pH larutan asam sulfat 0,05 molar. Kalian masih ingat? Atau ada yang tahu rumus kimia asam sulfat? Apa? Ayo, ya. Kita bahas langsung di sini. Nah, asam sulfat ini rumus kimianya adalah H2SO4. Nah, H2SO4 ini merupakan asam kuat bervalensi 2. Kalian masih ingat kan bagaimana cara mencari valensi? Ya, buka-buka lagi catatannya kalau ada yang lupa. Nah, kemudian konsentrasi asam sulfat adalah 0,05 molar. Valensinya 2. Yang ditanya adalah pH. Nah, pertama, sebelum kita mencari pH, kita cari dulu konsentrasi H positif. Karena pH itu kan sama dengan min log konsentrasi H positif. Kita cari dulu konsentrasi H positif. Nah, karena ini tergolong asam kuat, maka untuk mencari konsentrasi H positif itu sama dengan Ma kali A. Ma-nya adalah, konsentrasi asam adalah 0,05, valensinya 2, berarti 0,05 kali 2. Ini adalah 0,1. Nah, baru ini mencari pH. Setelah mendapatkan konsentrasi H positif, kita lanjut menghitung pH. pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Min log 0,1. Nah, 0,1 kalau dijadikan bilangan berpangkat, ya itu menjadi 10 pangkat min 1. Mudah-mudahan kalian tidak bermasalah mengubah bilangan desimal ya menjadi bilangan berpangkat. Berarti min log 10 pangkat min 1 itu sama dengan berapa? Nah, kalian harus ingat kembali ya konsep logaritma 10 pangkat min A itu sama dengan min A. Maka kalau 10 pangkat min 1 berarti ini sama dengan 1. Ya, berarti pH asam sulfat 0,05 molar itu adalah 1. Berarti dia akan lebih kecil dari 7. Kalau dia lebih kecil berarti bersifat asam. Kekuatannya bagaimana? Ya, semakin kecil kan? Berarti sifat asamnya semakin kuat. Oke, mudah-mudahan kalian sudah mengerti. Kalau belum mengerti, nanti bisa tanya sama ibu, ya. Atau bisa tanya sama temannya, belajar sama temannya. Nah, kemudian kita lanjutkan contoh soal yang kedua. 1,7 gram NH3 dilarutkan dalam air hingga volume larutan menjadi 250 ml. Hitunglah pH larutan yang terbentuk. Nah, di sini diketahui bahwa Kb NH3 adalah 10 pangkat min 5. Kemudian AR dari N adalah 14,
AR dari H sama dengan 1. Nah, bagaimana penyelesaiannya? Kita bahas. Nah, di sini ya, diketahui massa NH3 1,7 gram, MR-nya 17. Kalian masih ingat kan menghitung MR? Waktu di semester 1 kita sudah belajar menghitung MR ya. Ini AR dari unsur-unsur penyusun suatu senyawa itu dijumlahkan ya, sehingga ketemu MR dari NH3 17. Kemudian volume ini diketahui 250 ml. Nah, ini dijadikan liter dibagi 1000 sehingga menjadi 0,25 liter. Yang ditanya pH. Nah, penyelesaiannya pertama kita cari dulu konsentrasi basa. Konsentrasi berarti kan massa dibagi MR kali volume. Massanya 1,7, MR-nya 17, volumenya 0,25. Nah, sehingga diperoleh konsentrasinya adalah 0,4 molar. Nah, nanti biar lebih mudah kita menyelesaikan dalam perhitungan matematisnya, ini yang 0,4 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat. Nah, 0,4 kalau diubah menjadi bilangan berpangkat menjadi 4 kali 10 pangkat min 1. Ya, mudah-mudahan kalian tidak bermasalah dalam perubahan ini ya, dari yang desimal menjadi bilangan berpangkat. Nah, kemudian ini setelah mendapatkan konsentrasi basa, kita lanjut menghitung konsentrasi OH-. Nah, karena di sini merupakan basa lemah dan diketahui Kb-nya, maka untuk menghitung konsentrasi OH- itu sama dengan akar Kb kali Mb. Kb-nya adalah 10 pangkat min 5, itu 1 kali 10 pangkat min 5. Konsentrasi basanya 4 kali 10 pangkat min 1, sehingga ini diperoleh akar 4 kali 10 pangkat min 6. Nah, cari akarnya, akar 4 berapa? Akan 2. 10 pangkat min 6 akarnya, akar 10 pangkat min 6 adalah 10 pangkat min 3. Sehingga diperoleh konsentrasi OH-nya 2 kali 10 pangkat min 3. Kemudian kita lanjut ke POH. POH sama dengan min log konsentrasi OH-. Min log kita masukkan ini 2 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini hasilnya adalah 3 min log 2. Ini udah konsep matematika ya. Kembali lihat hukum logaritma ya. Sehingga ini min log 2 kali 10 pangkat min 3 adalah 3 min log 2. Nah, setelah itu baru kita cari ke pH. Di mana hubungan pH sama POH kan pH tambah POH sama dengan 14 kan? Atau pH sama dengan 14 dikurangi POH. 14 dikurangi POH kan 3 min log 2 dikurangi tidak dimasukkan dalam kurung 3 min log 2. Nah, 14 kurang 3 berapa? 11. Min plus kan jadinya. Nah, sehingga pH-nya adalah 11 plus log 2. Ya, berarti pH dari NH3 adalah 11 plus log 2. pH-nya ini besar, lebih besar dari 7 kan? Berarti NH3 ini bersifat basa. Bagaimana? Ibu berharap kalian bisa dan masih tetap semangat. Walaupun kalian sudah hampir setahun menikmati PJJ, pembelajaran jarak jauh. Tapi jangan putus asa dan jangan bosan. Tetaplah semangat untuk belajar. Karena belajar itu tidak dihalangi oleh sesuatu apapun. Ya. Nah, untuk evaluasinya sebagai latihan, silakan kamu coba ini kerjakan di buku tugas. Ya, nanti dikumpulkan di awal bulan Mei ya, sebelum penilaian akhir tahun, semua tugas-tugas itu dikumpulkan ya. Nah, mudah-mudahan kalian paham. Ini silakan ya, nanti kalian coba ini mengerjakan di buku tugas. Jangan putus asa. Kalau ada hal yang belum jelas, silakan kalian tanyakan. Baiklah anak-anak, untuk pertemuan kali ini itu saja materi yang kita bahas. Selamat belajar, salam sehat dan cerdas.